Smartphone gaming paling hype nih sekarang di Indonesia. Baru aja diluncurin beberapa waktu lalu. Asus ROG Phone 6. Salah satu smartphone Android yang paling kenceng sedunia, sejagat versi Antutu Benchmark versi 9. Udah resmi masuk ke Indonesia dan gue udah dapet unitnya yang udah masuk ke Indonesia, yang udah diproduksi di Indonesia juga. Dan smartphone yang gue unboxing sekarang, yang gue pegang sekarang ini versi yang paling rendah, yang paling murah sebenarnya. Meskipun paling murah harganya 10,9 juta sih. Ya, maksudnya paling murah tuh varian RAM dan memori internalnya tuh paling kecil di antara 3 seri yang diperkenalkan oleh Asus Indonesia. Jadi RAM-nya cuma 8GB dan storage-nya 256GB. Dan unit yang gue unboxing sekarang ini warnanya black nih. Kelihatan banget dari beberapa informasi di bagian dusnya. Dan di sini juga ada beberapa kayak selling point lah ya dari smartphone ini. Salah satunya yang paling kelihatan banget adalah Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1. Prosesor mobile yang paling kencang saat ini, kalah dari MediaTek Dimensity 9000 Plus berdasarkan daftar terbaru dari Antutu Benchmark. Tapi tetap aja ini jadi salah satu chipset yang paling ngebut untuk sekarang buat smartphone Android. Oke, karena ini masih segel nih, masih baru. Wrappingnya juga masih rapi banget ya. Kita unboxing ya, kita buka smartphone ini. Sorry ya, karena entah cutter hilang kemana, jadi ya dadakan aja kita bulet, kita pakai gunting. Kalau bisa ada efek CGI sih diganti mungkin ya, nanti kayak pakai celurit gitu. Oke, kita buka nih ya. Dusnya sih tebel ya, dusnya ukurannya tebel, terus ini sih ROG banget. Di bagian sininya ada logo ROG-nya. Terus di sini ada number ROG Phone 6 generasi ke, berarti yang ke skip itu kan generasi 4 ya, ROG Phone 4 berarti ya ini generasi kelima lah ya. Dan di bagian atasnya ada kayak slogan-slogan gitu. Terus ya secara box sih ini hitam pekat gahar dan logo ROG-nya kayak ada mungkin kayak gradasi warna sedikit sih kalau kena lampu. Oke, kita buka. Wih, mantap. Lihat dalamnya. Ini apa nih? Oke, ini kayak ID card gitu ya. Berarti kita tuh otomatis masuk jadi mungkin ya, jadi komunitasnya ROG mungkin. Jadi komunitasnya ROG mungkin ya. Oke, join the Republic of Gamers pastinya. Bukan Republik lain. Oke, terus wih, boxnya gede juga ya. Ini isinya sebentar. Oke. Asus tuh kalau untuk ROG Phone ya, isinya tuh biasanya lengkap. Ini ada buku panduan juga. Ada buku panduan. Terus kartu garansi gabung sih di sini. Bukunya juga bentuknya unik. Gaming banget, hitam dan merah. Terus kita dapat bukan soft case sih, tapi kayak protective case juga bukan ya sebenarnya. Ini kayak ya casing kegayaan aja. Dan casingnya kualitasnya mirip-mirip dengan seri-seri sebelumnya, tipis dan juga buat pamer doang. Jadinya ini nggak protektif aja sih karena tipis dan di bagian sininya pun bolong banget ya. Jadi nggak terlalu melindungi smartphone lah, tapi untuk gayaan ini keren banget. Ini keren banget. Oke, nggak ada lagi, dan ini nih SIM ejectornya. SIM ejector terbaik di smartphone Android menurut gua, karena bentuknya Asus tuh nggak tanggung-tanggung ya kalau bikin HP biasanya, karena khususnya HP gaming, karena bentuknya aja lihat mirip kayak apa ini? Ya pokoknya uniknya bentuknya unik lah ya. Beda daripada lainnya, nggak kayak jarum pentul gitu, tapi ini unik. Awas saya colong gitu ya kalau ditaruh di mana aja gitu. Nah, ini dia unitnya, Asus ROG Phone 6, tapi kita simpan dulu buat yang terakhir. Ntar lah, yang bagus-bagus biasanya simpan dulu buat yang terakhir. Masih ada loh. Lihat, baik banget coba. Kita udah dapat headset dan tipenya jack audio.
3,5 mili dan headsetnya bukan earbuds ya, tapi kayak earphone biasa. Ya, model earphone-nya kayak earphone inget nggak sih, kayak earphone di paket-paket smartphone Oppo tuh, Oppo atau Vivo gitu ya, yang kayak gini nih bentuknya. Bukan earbuds yang apa namanya, yang gaming banget, tapi emang sih ini ada logo Asusnya, tapi logo Asusnya gini juga ya. Bukan kayak logo Asus buat ROG banget, ini kayak logo Asus mainstream sih. Tapi bersyukur aja lah, masih dapat headset. Asus masih inget. Biasanya kalau headset tuh udah ditinggalin gitu sama brand-brand smartphone. Dan udah juga dapat adapter fast charging. Ini berat banget. Type-C juga portnya, gokil. Type-C juga portnya, dan ada logo ROG juga di sini. Untuk outputnya, sebentar kita lihat. Outputnya itu maksimal 65 watt. Dan kayaknya kalau bentuknya kayak gini ya, bisa buat ngecas laptop juga yang power adapternya itu, yang powernya itu bisa dicolok pakai USB Type-C. Dan yang terakhir, masih dapat kabel USB Type-C. Kabelnya beda sendiri cuy. Lihat, yang nggak bakal nggak bakal ngejelimet gitu ya, nggak bakal kekusut gitu kabelnya. Keren ya. Ini kayaknya sih ini paket lengkap banget sih, 10,9 juta dan dapat paket yang lengkap dalam box pembelian yang kita beli gitu ya. Nggak kayak box kecil tipis yang nggak ada isinya, kayak berasa HP batangan, tapi Asus tuh ngasih paket yang lengkap. Oke, kita buka. Mantep banget coy. Ini dia Asus ROG Phone 6-nya. Coba kita pangin Pak ini. Cakep banget. Cakep bener. Ini memang sih, ini bukan protective case emang. Ini lebih ke fashion case. Fashion case. Lebih kelihatan keren aja smartphone-nya. Oke, sambil gue nyalain dulu untuk masuk ke halaman utamanya. Nah, ini dia tampilan tampilan halaman utama dari Asus ROG Phone 6. Jadi smartphone ini tuh dia pakai ROG UI namanya. Basicnya Android 12 dan mungkin aja bakal dapat upgrade ke Android 13. Nah, ROG UI ini punya tampilan mirip-mirip kayak Android stock, pure Android. Sok murni apa ini? Karena pertama, bloatware-nya tuh minim banget. Cuman ada beberapa aplikasi populer kayak ya Instagram, Messenger, terus juga Netflix mungkin ya. Biar para gamers nggak main game doang, tapi berinteraksi dengan dunia luar. Dan juga ya hiburan lah, nonton film kalau misalnya main gamenya kalah mulu. Tapi dari ROG UI ini ada satu aplikasi bawaan yang selalu ada di ROG Phone dan selalu ada di laptop ROG, yakni Armoury Crate. Armoury Crate di ROG Phone 6 ini tampilannya ajib sih. Dia lebih ke kayak apa ya, kayak diperbarui tampilannya untuk tampilannya, dan pastinya fiturnya pun lebih lengkap ya dibandingin sama seri sebelumnya. Lihat bar notifikasinya aja kayak Android stock banget. Android stock banget ini tampilan smartphone-nya. Oke, di Armoury Crate sendiri kita bisa mengatur performance dari Asus ROG Phone 6. Gua rasa Armoury Crate itu sebagai salah satu fitur gaming di smartphone yang lengkapnya paket lengkap banget gitu ya. Nggak cuma sebatas FPS counter aja, tapi kita benar-benar bisa menyesuaikan performance dari smartphone ini biar ya main game bisa rata kanan terus. Semua game Android bisa rata kanan di smartphone ini. Ada 3 mode. Ada ultra durable, ini kayaknya buat biar baterainya lebih awet. Terus juga ada dynamic, dan yang bakal menyesuaikan mungkin ya performance atau kinerja dari smartphone tergantung dengan game yang kita mainin, sama X mode. Nah, X mode ini best performance-nya buat main game. Tapi sayangnya di battery endurance bakal berkurang. Jadi kalau misalnya kita pakai X mode, otomatis ya baterainya bakal lebih boros lah dibandingin sama dynamic ataupun ultra durable. Nah, menariknya di X mode kita bisa mengatur kayak misalnya kayak refresh rate bakal di set
stabil di 144 Hz atau enggak, terus networknya bakal dimaksimalin atau enggak, terus di performance sendiri, untuk mengatur performa biar lebih maksimal, disarankan untuk pakai Aero Active Cooler yang generasi ke-6, generasi terbaru lah pokoknya, yang support dengan Asus ROG Phone 6. Di Armoury Crate juga kita bisa mengatur sistem lighting. Nah, sistem lighting yang gue maksud adalah di bodi bagian belakangnya. Jadi smartphone gaming ini tuh punya bukan layar kedua, tapi kayak LED yang bisa menampilkan logo ROG di bagian belakangnya. Dan logo ini sendiri bisa diatur untuk warna-warnanya, dan nggak cuma di sini aja. Di bagian sininya pun bakal nyala lampu-lampunya. Kalau sebelumnya kan cuma logo ROG biasa aja ya. Nah, kalau di sini kita bisa mengatur warnanya biar jauh lebih beda daripada seri-seri sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa ngatur apakah ROG logonya itu bakal nyala atau enggak, atau Dare to Play-nya bakal nyala atau enggak. Atau kita juga bisa menonaktifkan sistem lighting ini buat menghemat baterai. Nah, ini yang gue maksud Aero Active Cooler. Aksesoris ini dijual terpisah, tapi kalau kalian misalnya pengen biar pengalaman gamingnya jauh lebih maksimal, ya beli aja Aero Active Cooler, karena ya sistem pendingin ini benar-benar proper lah, sangat-sangat layak buat kalian gunakan, apalagi kalian sebagai gamer hardcore. Dan pastinya ada air triggers. Nah, tetap Asus ROG Phone 6 punya air triggers yang ada di bagian samping kanan bodi di sini. Jadi di bagian sini tuh ada air triggers based on sentuhan, dan di sini juga ada satu biasanya air triggersnya. Enggak ya? Tapi biasanya sih ada 3 ya, tapi ini yang gue lihat ya dari logonya sendiri sih di bagian kanan cuman ada 2. Jadi air triggers ini tuh berfungsi kayak tombol L1, R1 di joystick PS. Jadi kita bisa mengaturnya buat misalnya nembak, atau misalnya memantau musuh, nyalain viewfinder pas kita pakai senjata, scope, dan lain sebagainya. Dan motion control juga ada di smartphone ini, jadi based on gyroscope-nya. Jadi misalnya kita bisa naikin, turunin kayak gitu ya untuk fungsi-fungsi yang berbeda. Jauh lebih lengkap sih daripada seri sebelumnya. Dan di sini juga kita bisa dapat pilihan yang menariknya nih, pilihan games di Armoury Crate, pilihan games yang mendukung refresh rate tertinggi sampai 165 Hz. Ya, emang sih si Asus ROG Phone 6 ini kan punya layar jenisnya AMOLED dengan cakupan warna 1 miliar warna alias 10 bit. Dan udah ngedukung HDR10+ sama refresh rate maksimal sampai 165 Hz. Sejauh ini cuman Asus ROG Phone 6 aja ya yang punya refresh rate sekenceng ini, karena untuk smartphone Android mainstream ya paling banter sih 144 Hz. Dan ukurannya sendiri 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Cukup sayang sih, karena untuk sebuah smartphone gaming resolusi Full HD+ tuh kayak kurang ngigit aja gitu. Dan juga sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus, bukan Victus Plus, Victus yang standar. Tapi seenggaknya kalau misalnya kita lagi kesel-kesel, terus nggak sengaja ngebanting HP gitu ya aman lah dari goresan halus di smartphone ini. Tadi yang seperti gue bilang, Asus ROG Phone 6 udah ditenagain sama prosesor yang kencengnya minta ampun. Smartphone ini tuh udah ditenagain sama prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM 8GB jenisnya LPDDR5, terus juga memori penyimpanan 256GB dengan jenisnya UFS 3.1, dan dia udah pakai Android 12 juga. Dan untuk baterainya sendiri, dia punya kapasitas 6000 mAh dengan dukungan fast charging 65W, dan dia juga udah ngedukung power delivery 3.0 dan reverse charging alias bisa jadi power bank dadakan dengan kecepatan 10W aja. Nah, kalian pasti pengen tahu dong kayak gimana performance-nya. Apakah beneran kenceng? Gue udah ngetes smartphone ini pakai aplikasi AnTuTu Benchmark, nggak tanggung-tanggung skornya. 1,1 juta. Anjay emang. Ini kenceng banget loh. HP gue aja skornya cuma 600.000, 800 lah maksimal. Ini 1,1 juta. Gila sih. Ini skor yang tinggi sih menurut gue ya. Dan pantas aja Asus ROG Phone 6 tuh jadi
salah satu smartphone paling kenceng versi Antutu Benchmark. Memang kalah sih dari Asus ROG Phone 6D Ultimate ya, yang pakai MediaTek Dimensity 9000 Plus. Tuh, smartphone ini ada di urutan 4, sedikit selisihnya di bawah ROG Phone 6 yang udah diuji sama Antutu Benchmark sendiri. Saking ngebutnya nih HP, gila emang. Dan untuk kameranya, kamera dari Asus ROG Phone 6 sebenarnya nggak, kalau dari dulu sih ya, kalau sebuah smartphone gaming biasanya nggak fokus di kamera. Tapi Asus ROG Phone 6 punya kamera yang mumpuni sih kalau menurut gue. Karena dia pakai sensor utama 50 megapiksel dengan Sony IMX766. Bayangin, sensor flagship yang biasanya ada di smartphone Android kelas atas yang fokus di bidang kamera, dimasukin di Asus ROG Phone 6. Terus juga kamera utamanya sayangnya nggak ngedukung OIS, tapi dia udah ngedukung fitur PDAF, jadi autofocusnya bisa lebih cepat. Kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya cuma satu aja, 12 megapiksel. Dan desainnya sendiri sih kalau menurut gue ya kayak seri generasi sebelumnya ya. Bezel atas dan bawahnya cukup tebal, tapi gue nggak bisa ngebayangin sih kalau smartphone gaming punya desain yang kayak punch hole atau notch gitu ya, kayak pasti ganggu aja gitu gameplay dan juga experience kita saat main game. Jujur, smartphone ini kalau dilihat dari desainnya, gue lebih suka ke Asus ROG Phone generasi pertama, kedua, dan ketiga. Karena apa ya, nuansa gamingnya tuh masih berasa di situ. Sementara di smartphone ini tuh nuansa gamingnya kayak berkurang aja, selain memang ada logo ROG-nya yang bisa nyala. Kalau sebelumnya itu smartphone ROG tuh kayak pesawat jet di film science zaman-zaman sekarang gitu, kayak ada lekukan tajamnya, ada garis-garis ekstrimnya, bahkan modul kameranya pun dibuat tajam, dibuat ekstrim, beda daripada yang lainnya. Tapi smartphone ini kayak lebih elegan aja, terus bodinya glossy banget, kaca, dan gampang banget kotor. Cuman ya memang ada soft case yang bikin hal ini bisa diatasin lah ya. Tapi ya kalau menurut gue sih, kalau pakai soft case, casing keras kayak gini ya bikin ukurannya jadi lebih tebal dan lebih bulky aja. Kayak kalau dikantongin tuh kayak bakal nonjol banget gitu di celana. Ya, memang ada plus minusnya dari smartphone ini, tapi yang gue apresiasi adalah Antutu Benchmark-nya, performance-nya yang jauh lebih ngegas. Nah, buat tes gamingnya mendingan tungguin terus di channel Uzone, karena gue akan melakukan tes gaming yang berat di smartphone ini, apakah sanggup, atau panas apa enggak, atau bahkan penurunan performa atau enggak ketika mulai panas. Dan tes yang gue lakukan mungkin nggak akan pakai aeroactive cooler, karena gue pengen nguji smartphone ini bener-bener ya seadanya aja, seapa adanya smartphone ini. Gitu aja hands-on dan first impression sama sedikit review dari smartphone ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam gue menjelaskan. Selalu sehat buat dimanapun kalian berada. Tungguin aja video lainnya dari Uzone Tech. Video lainnya terkait Asus ROG Phone 6 juga, tungguin aja. Dan mungkin kalian bakal tertarik juga sih dengan hal-hal yang mungkin gue temukan di smartphone ini. Oke, gue Faisal. Sehat selalu. Bye.